Sebelumnya sempat diragukan, nggak berani ikut debat karena kemarin TV One bikin debat cawapres, Mas Gibran kan nggak datang ya. Tiba-tiba ada sindiran untuk Pak Ganjar. Ini maksudnya apa ini? Udah indikasi bahwa siap berdebat atau seperti apa? Ya, sebenarnya kan seperti yang sering disampaikan juga oleh kami di tim kampanye. Jadi Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kan keduanya masih menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik. Yang satu sebagai Menteri Pertahanan, Mas Gibran sebagai Wali Kota Solo. Jadi memang harus membagi tugas antara komitmen beliau berdua untuk tetap menjalankan amanahnya sebaik-baiknya dengan kampanye dan juga debat. Jadi bukan tidak mengindahkan undangannya dari TV One tentunya, tapi memang karena ada komitmen pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau, sehingga nanti beliau pasti akan langsung menghadiri debatnya yang di KPU. Dan yang kedua berikutnya juga terkait dengan kritik tentang SMK kemarin, itu kan sebenarnya juga bentuk kepedulian dari Mas Gibran terkait dengan fasilitas SMK yang ada di wilayahnya beliau sebagai wali kota. Dan memang kita tahu SMK itu adalah ranah dari pemerintah provinsi. Jadi dalam hal ini justru kita juga melihat bagaimana perhatiannya Mas Gibran terhadap generasi muda kita yang dicetak lulusannya dari SMK. Dan sebenarnya kan SMK ini sangat strategis untuk kita bisa mengoptimalkan bagaimana lulusan SMK ini bisa langsung bekerja dan nantinya menekan angka pengangguran. Saya kira kalau mau jujur sebenarnya debat capres dan cawapres siapapun yang ikut bertanding pasti siap. Yang menarik adalah debat kandidat ini tak mungkin mendapatkan yang cukup komprehensif, detail, objektif dan ilmiah dalam perdebatan dilaksanakan oleh KPU. Kenapa? Karena aturannya kaku dan rigid. Loh, moderatornya aja nggak boleh nyela, moderatornya aja nggak boleh memberikan kesimpulan. Bagaimana akan ada debat? Apalagi ada usulan nanti di debat capres itu tak ada sanggahan antar paslon. Ini semacam majlis talim gitu ataupun khotbah-khotbah. Saya justru berharap di luar debat resmi yang dilakukan oleh KPU selama 5 kali berturut-turut itu, perdebatan-perdebatan semacam ini menurut saya bagus. Gibran misalnya mengkritik bahwa komputer di Jawa Tengah, di SMK itu jadul. Itu kan perdebatan-perdebatan yang di luar konteks politik yang dilaksanakan oleh KPU, tinggal ditanggapi oleh kubunya Ganjar. Dan besok kita berharap Amin pun juga dikritik. Ini loh Amin, gubernurnya adalah gubernur kata-kata, lihat di Jakarta misalnya. Oleh karena itu, di luar perdebatan inilah mestinya Gibran, Pak Prabowo, kemudian Ganjar, Pak Mahfud, kemudian Anies dan Muhaimin harus mulai saling terbuka kepada publik soal pertama apa yang akan mereka lakukan, yang kedua itu soal dalam tanda kutip kelemahan masing-masing. Pak Mahfud misalnya per hari ini bicara mengkritik tentang Indonesia Emas 2045. Kata Pak Mahfud, dulu Pak Prabowo bilang 2030 Indonesia bubar. Kok bisa sekarang bicara Indonesia Emas 2045? Ini kan semacam serangan-serangan permulaan sebenarnya, warming up menuju perdebatan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran menyindir tertinggalnya sarana komputer di SMK di Jawa Tengah yang jadul saat Gubernur Jawa Tengah dijabat Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan Gibran saat menanggapi keluh kesah salah satu santri di Ponpes As-Siddiqiyah 2 Tangerang, Banten. Sebelumnya, Gibran bercerita sempat mengunjungi beberapa SMK di Jawa Tengah saat awal menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, yang saat itu Ganjar Pranowo merupakan Gubernur Jawa Tengah. Di saat inilah kemudian Gibran menjelaskan sarana dan prasarana SMK bukan ranah wali kota, melainkan gubernur, tuturnya. Namun, dia memberanikan diri membentuk konsorsium perusahaan besar untuk mengupgrade sarana dan prasarana SMK, salah satunya seperti komputer. Gibran menekankan alat-alat yang dipakai SMK harus sama dengan yang ada di industri. Kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium, itu isinya perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya Astra dan Sinarmas. Mereka kami bentuk untuk mengawal SMK, kata Gibran. Hal ini pun direspon oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang menanggapi kritikan wali kota Solo sekaligus calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran.
soal SMK dengan kondisi kurang baik saat awal dirinya memimpin Kota Solo. Ganjar mengartikan dengan kritikan tersebut Gibran sudah siap debat. Saya senang karena beliau memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus untuk saya bahwa beliau pun siap debat Capres-Cawapres, ucap Ganjar kepada wartawan di Kutai Kartanegara. Jadi agak fitnah yang mengatakan beliau tidak siap debat. Beliau siap, punya catatan, lanjut Ganjar. Di sisi lain, Ganjar memuji sumbangsi Gibran dalam konsorsium pengusaha peduli sekolah vokasi RE dengan Pemprov Jateng, di mana kerjasama itu terkait revitalisasi 7 sekolah menengah kejuruan SMK di Jawa Tengah. Dan kebetulan ketika konsorsium dibuat, itu saya juga ikut bersama beliau. Saya bersama Mas Gibran bareng untuk menyusun itu. Dan beliau itu orang yang sangat kreatif. Beliau itu punya banyak kreativitas dan tentu bisa membantu siapapun tanpa harus melihat imbu Ganjar. Sebelumnya mengemuka isu liar yang mengatakan Gibran tak siap menghadapi debat Pilpres 2024 setelah KPU RI berencana membuat format baru debat Cawapres yakni didampingi Capres. Sementara itu, juru bicara dari tim pemenangan Ganjar Mahfud yaitu Ciko Hakim dan juru bicara dari tim pemenangan Prabowo Gibran yaitu Putri Komarudin masing-masing berbalas dengan mengungkapkan silang argumen soal kritikan tersebut. Padahal Gibran yang selama ini dinilai kalem dan tidak pernah menyerang pihak lawan, bahkan ada istilah dalam tanda kutip sebagai seorang yang pemalu untuk hadiri acara debat. Bahkan baru-baru ini juga Gibran habis digeruduk warganet soal salah ucap kata soal asam sulfat yang seharusnya adalah asam folat. Sudah mulai bisa menyindir Ganjar. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran menyindir tertinggalnya sarana komputer di SMK di Jawa Tengah yang jadul saat Gubernur Jawa Tengah dijabat Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan Gibran saat menanggapi keluh kesah salah satu santri di Ponpes As-Siddiqiyah 2 Tangerang, Banten. Sebelumnya, Gibran bercerita sempat mengunjungi beberapa SMK di Jawa Tengah saat awal menjabat sebagai wali kota Surakarta, yang saat itu Ganjar Pranowo merupakan Gubernur Jawa Tengah. Di saat inilah kemudian Gibran menjelaskan sarana dan prasarana SMK bukan ranah wali kota, melainkan gubernur, tuturnya. Namun, dia memberanikan diri membentuk konsorsium perusahaan besar untuk mengupgrade sarana dan prasarana SMK, salah satunya seperti komputer. Gibran menekankan alat-alat yang dipakai SMK harus sama dengan yang ada di industri. Kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium, itu isinya perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya Astra dan Sinarmas. Mereka kami bentuk untuk mengawal SMK, kata Gibran. Hal ini pun direspon oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.